selamat siang dan selamat datang kepada seluruh peserta konsolidasi pemantau pemilu mewujudkan integritas pemungutan dan perhitungan suara pemilihan umum tahun 2024 yang hadir secara langsung ataupun secara kanal Zoom atau online. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Yang pastinya senang sekali bersama dengan saya Novi Yulia yang akan memandu jalannya acara dari awal hingga akhirnya nanti. Bapak Ibu, para hadirin yang saya hormati, pada momen hari ini untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, saya mohon kepada seluruh hadirin boleh berdiri sejenak karena kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan Mars Pengawas Pemilu. Kita berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpahnya di sanalah aku berdiri jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, rasaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kami pengawas pemilihan umum, menjadi negara yang berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Pembalas semangat kami tak akan berhenti. Ayo reformasi. Berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Bersama pemilu, untuk demokrasi bangsa.
Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Baik, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh anggota Bawaslu Republik Indonesia, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat kepada Ibu Loy Suherti. Kami silakan. Jadi kan Banten kan ada 3 bang, kita 3, terus kita kan ada 5, jadi ada 8 yang besar. Semuanya totalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kasih Banten. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita banggakan, kita hormati tentu saja para tokoh nasional yang punya kepedulian luar biasa terhadap proses berdemokrasi kita. Tentu yang sama-sama kita banggakan Pak Lukman. Pak Lukman ini saat beliau menjadi menteri luar biasa menorehkan berbagai catatan terbaik. Salah satunya adalah dalam memperkokoh pluralisme keberagaman. Dan tentu saja yang sama-sama kita banggakan Pak Maulana Salih. Beliau seperti yang kita tahu di masa yang sangat sulit kemudian bergerak untuk menegakkan pemberantasan korupsi saat menjabat di KPK bersama rekan-rekan yang lain. Terima kasih Pak Lukman, terima kasih Pak Laude, dan tentu saja pimpinan Bawaslu Republik Indonesia Pak Toto Haryono yang saat ini hatinya sudah di Malang tapi perlu hadir untuk memastikan seruan moral yang digagas oleh para pemantau juga gerakan nurani bangsa bisa kami dengar secara langsung dan hadir. Terima kasih Pak Toto. Pak Deputi Bidang Teknis untuk memastikan keseluruhan agenda dan Pak T.A. Ronald. Tentu saja seluruh sahabat-sahabatku sekalian, kita perlu memberi aplaus terhadap pemantau luar negeri yang hadir secara langsung hari ini dari Anfrel. Beliau baru datang, tapi ini bukan kali pertama, jadi sudah terbiasa mengamati Indonesia. Nah, besok beliau akan bertugas melakukan pemantauan bersama sahabat-sahabat pemantau dalam negeri. Terima kasih para sahabat-sahabat, para pemantau. Konsolidasi ini diupayakan untuk membuat seluruh proses pemantauan berjalan seperti yang kita inginkan. Para pemantau yang hadir secara langsung di sini, para pemantau yang hadir secara daring, dari 158 pemantau yang terakreditasi di Bawaslu, besok adalah waktunya kita bekerja. Karena itu mari kita rapikan seluruh peta pemantauan harus sudah selesai hari ini. Besok kita akan melakukan pemantauan secara melengkap dan terus-menerus. Selamat datang Romo Magnis. Mari kita beri aplaus untuk beliau. Romo Magnis saat saya masih mahasiswa, beliau kuat dalam ingatan saya sebagai jaringan relawan kemanusiaan. Saat itu luar biasa. Terima kasih Romo sudah bergabung pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama untuk menyerukan soal seruan moral berkenaan proses berpemilu kita esok hari. Mudah-mudahan seruan moral ini yang digagas oleh para tokoh bangsa akan membuat situasi kita tetap baik-baik saja. Pemilu berjalan sesuai dengan tata cara, aturan, prosedur, dan mekanisme. Pemilu berjalan sebagaimana seharusnya yang diatur perundang-undangan. Terima kasih untuk seluruh kehadiran sahabat-sahabatku sekalian. Mari kita sama-sama mendengarkan seruan moral yang akan disampaikan oleh para tokoh yang ada di depan kita, sekaligus menyatakan komitmen bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Baik, terima kasih banyak. Baik,
terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Loli Suhenti atas sambutan yang sudah diberikan. Bapak Ibu boleh kita berikan apresiasi yang terbaik untuk Ibu Loli. Dan tak lupa juga kami ucapkan selamat datang kepada yang kami hormati Romo Frans Magnus Suseno. Selamat datang pada area Ballroom Hotel Arya Duta Jakarta. Baiklah, Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, sesaat lagi kita akan segera masuk ke sesi penyampaian pernyataan sikap menjelang hari pemungutan suara oleh perwakilan para tokoh Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dan juga perwakilan tokoh Gerakan Nurani Bangsa. Kepada para pimpinan dan para tokoh yang sudah ada di atas, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan ini kami dari Gerakan Nurani Bangsa bersama Bawaslu tentu ingin menyampaikan bersama 4 poin sebagai seruan, ajakan, himbauan sekaligus harapan kepada semua kita, khususnya para peserta pemilu, para penyelenggara pemilu, para pemantau, dan semua kita warga bangsa yang punya komitmen sama agar pemilu bisa berlangsung secara bersih, jujur, adil, dan bermartabat. Berikut ini poin-poin Gerakan Nurani Bangsa bersama pemantau pemilu. 1. Mengajak seluruh elemen bangsa meletakkan pemilu dalam kerangka jangka panjang untuk legitimasi dan legalitas yang kuat agar pemimpin terpilih bisa menjalankan kekuasaan dengan baik. Agar pemilu mendapatkan legitimasi yang kuat, penyelenggara pemilu harus bersih, jujur, adil, dan bermartabat. 2. Persoalan etika menjadi perhatian besar para akademisi dan kegelisahan masyarakat untuk terus disuarakan. Suara ini perlu diperhatikan mengingat para pengajar, tokoh agama, dan tokoh masyarakat adalah tulang punggung perubahan sosial politik di Indonesia. 3. Profesionalisme penyelenggara pemilu dan penyelenggara negara menjadi kunci untuk pelaksanaan pemilu 2024 yang bermartabat. Pemerintah dari pusat hingga daerah diharapkan membuktikan kemandiriannya dan integritasnya menjelang pemungutan dan saat penghitungan suara, termasuk menjaga netralitas aparaturnya. Dan yang keempat, keterlibatan masyarakat pemilih menjadi elemen penting untuk memastikan pemilu 2024 berjalan dengan demokratis dengan menolak kecurangan. Semua pihak mengedepankan etika dan nurani dalam menjalankan proses demokrasi. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Untuk selanjutnya mungkin ada pernyataan tambahan yang mungkin akan disampaikan oleh yang pertama oleh Romo Frans Magnus Suseno. Kami persilahkan. Ibu-ibu, bapak-bapak, besok
pemilihan umum itu pelaksanaan inti demokrasi. Demokrasi adalah bentuk kenegaraan di mana rakyat sendiri menentukan ke arah mana dia mau dibawa dan siapa yang membawanya. Demokrasi yang kita alami sekarang mempunyai sejarah yang panjang dan merupakan hasil perjuangan yang tercurah dalam reformasi di mana bangsa Indonesia berhasil menjadikan diri betul-betul demokratis, membuat undang-undang dasar, membuat unsur pokok demokrasi, hak asasi manusia, dan Pancasila. Sejak reformasi sudah beberapa kali dilakukan pemilihan umum dengan berbagai ketegangan, dengan macam-macam masalah, tetapi pada dasarnya pemilihan itu berjalan dengan baik, dengan jujur dan adil, sehingga kita sekarang sudah 25 tahun sesudah reformasi merupakan suatu negara yang internal damai, aman. Negara itu pada dasarnya berjalan, sekali lagi ada macam-macam kelemahan yang terus harus diperbaiki. Saya pribadi berpendapat bahwa Indonesia itu merupakan sebuah sukses story. Sekarang kita memilih siapa yang memimpin Indonesia 5 tahun lagi. Amat penting bahwa pemilihan itu meneruskan yang kita warisi dari reformasi, memperkuat demokrasi. Anda tahu semua dari segala macam pembicaraan bahwa ada keraguan, ada yang kekhawatiran, ada keraguan. Besok itu akan ditentukan. Kalau pemilihan besok, kan di luar negeri sudah mulai berlangsung seperti yang kita harapkan, jujur, adil, bermartabat, tidak ada kecurangan, maka kita akan dimasukkan ke suatu jalan untuk 5 tahun mendatang yang betul-betul menjanjikan. Saya juga mau mengatakan kalau itu berhasil, presiden yang sekarang dalam tahun terakhir kekuasaannya, kalau pemilu ini berhasil menjadi jujur, masuk dalam sejarah Indonesia sebagai presiden yang memajukan terus Indonesia. Kalau yang tidak, kita harapkan terjadi kecurangan, terjadi kesan bahwa mereka yang dipilih bukan dipilih oleh rakyat, tetapi ditetapkan oleh pemerintah. Gawat itu. Saya hanya bisa mengatakan kita sendiri hendaknya besok melakukan pemilihan kita. Kita jangan a priori bahwa tidak akan berhasil pemilihan yang baik. Bisa saja pemilihan itu menjadi jujur dan bermartabat. Jadi kita memilih yang mau kita pilih itulah. Di
mana mungkin penting juga, dan saya rasa dari semua pengalaman pemilihan bebas sejak reformasi juga tidak ada masalah. Tentu kita selalu menerima kalau misalnya yang terpilih adalah bukan orang yang saya pilih. Mungkin saya kritik satu orang yang menang kalau dia terpilih secara jujur. Demokrasi berarti kita terima. Bagaimanapun juga kalau hasil itu meragukan, saya hanya mengharapkan kita tetap tenang, kita melakukan kritik, kita jangan mengizinkan musuh dan sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Romo Frans Magnis Suseno. Selanjutnya kepada Bapak Laode Muhammad Syarif. Kami persilakan untuk menyampaikan pernyataan tambahannya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami dari Gerakan Generasi Bangsa mengapresiasi dan sangat berterima kasih kepada Bawaslu yang telah mengundang kami untuk bersama-sama menjaga pemilu pada tahun ini, dan semoga terlaksana dengan baik, dengan jujur, adil, dan mudah-mudahan terselenggara tanpa ada halangan yang berarti. Namun demikian, perlu kami sampaikan bahwa ini bukan pertama kali kami datang ke Bawaslu. Ini yang kedua kali. Pertama, waktu itu diketuai oleh Ibu Sinta Nuria Wahid, Pak Profesor Komarudin Hidayat, Romo Magnis, saya. GNB ini, Gerakan Nurani Bangsa ini, sebenarnya saya dengan Bu Alisa itu hanya menemani para tokoh, karena ini masih yang menganggap diri masih muda. Jadi para tokoh itu Ibu Sinta Nuria, Prof. Magnis, Profesor Kurai Shihab, Pak Heridiana, Pak Mekas, Ibu Komaria, Nurholis Majid, Ibu Karina Supeli, dan banyak lagi tokoh-tokoh bangsa yang lain. Mengapa kami mau dan melakukan hal itu? Karena Gerakan Nurani Bangsa menerima laporan dan melihat dalam media nasional dan internasional bahwa ada sebagian warga negara Republik Indonesia yang diintimidasi dalam pelaksanaan pemilu. Ada praktek-praktek politik uang, ada ketidaknetralan aparat negara dan ASN, dan mulai dari atas sampai ke bawah. Oleh karena itu saya ingin mengulang poin 3 yang telah dibacakan oleh Pak Lukman sebagai berikut. Profesionalisme penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, dan penyelenggara negara, dalam hal ini mulai dari presiden sampai kepala desa, menjadi kunci untuk pelaksanaan pemilu 2024 yang bermartabat. Pemerintah pusat hingga daerah diharapkan membuktikan kemandirian dan integritasnya menjelang pemungutan suara dan penghitungan suara, termasuk menjaga netralitas apapun. Ini menjadi perhatian utama dari Gerakan Nurani Bangsa ini agar tidak terjadi ketidakprofesionalan. Pada beberapa waktu yang lalu, kami mantan pimpinan KPK juga mengeluarkan seruan hampir dengan bunyi yang sama. Kita berharap bahwa praktek money politik itu segera dihilangkan. Nomor 2, praktek-praktek yang merupakan benturan kepentingan, konflik of interest, itu juga
harus kita hilangkan. Mengapa konflik of interest itu perlu kita hilangkan? Karena itu adalah akar dari korupsi. Terakhir, kita ingin melihat bangsa atau pimpinan negara ini untuk tidak melakukan politik belah bambu. Kalau orang belah bambu itu satu diangkat, satu diinjak. Kalau orang milenial tidak paham. Tapi orang yang pernah lihat belah bambu begitu caranya. Jadi jangan terjadi hal seperti itu. Kita harapkan netral agar pemilu kita bisa diakui keabsahan dan legalitasnya. Saya berbahagia di tamu kita ini ada perwakilan dari ANFA. Saya barusan ngobrol sebentar. Kita harus ingat bahwa pemilu di Indonesia bukan hanya dilaksanakan oleh kita dan diawasi oleh masyarakat, tapi juga masyarakat internasional dan media internasional. Oleh karena itu, sebagai bangsa yang besar, kita harus tunjukkan bahwa pemilu kita betul-betul jujur, adil, dan bermartabat. Oleh karena itu, kami tahu persis Bawaslu itu terlalu sedikit untuk mengawasi dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, kami berharap masyarakat Indonesia bisa menemani Bawaslu di tingkat daerah sampai di tingkat pusat agar beliau-beliau bisa menjalankan tugas dengan baik. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati upaya-upaya kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Laude Muhammad Syahid. Selanjutnya kepada Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Silakan. Baik, terima kasih. Komisioner Bawaslu, Ibu Loli yang saya hormati, Bapak Toto juga hadir di sini, Bapak Deputi dan staf ahli, Romo Magnis, Pak Laude, dan tentu Ibu Bapak sekalian, saudara-saudara para pemantau pemilu yang hadir dalam kesempatan kali ini, baik dalam ruangan ini maupun melalui online. Saya ingin menambahkan apa yang telah disampaikan Romo Magnis dan Bapak Laude bahwa kami Gerakan Nurani Bangsa amat sangat berterima kasih dan mengapresiasi seluruh jajaran KPU, Bawaslu, penyelenggara pemilu seluruh Indonesia yang sampai saat ini telah memberikan sumbangsih kontribusinya yang besar dalam ikut menjaga proses demokratisasi yang sedang kita alami ini. Oleh karenanya kami mendukung penuh integritas yang ada pada setiap jajaran baik di Bawaslu maupun di KPU di seluruh Indonesia, tidak hanya di pusat tapi di seluruh daerah, untuk tetap dan terus menegakkan integritas agar pemilu bisa berlangsung secara bersih, jujur, adil, dan bermartabat. Yang kedua, kami pun juga amat sangat berterima kasih dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Bapak saudara-saudara sekalian, para pemantau pemilu. Dalam bacaan kami, para pemantau pemilu adalah malaikat-malaikat yang ikut menjaga dan mengawal. Setidaknya dua hal. Pertama adalah kepercayaan publik. Ini trust yang harus tetap bisa kita jaga, kita pelihara, kita rawat dengan sebaik-baiknya. Karenanya pemilu harus betul-betul bermartabat. Karena siapapun nanti yang terpilih mendapatkan dukungan mayoritas dari bangsa Indonesia adalah mereka yang memiliki legitimasi kuat. Karena publik percaya bahwa mereka dipilih atau terpilih dari proses yang bermartabat. Karena kalau tidak, kalau pemilu ini berlangsung dengan
kecurangan, dengan hal-hal yang tidak semestinya, yang bertentangan atau menyimpangi, mengingkari berbagai peraturan ketentuan yang ada, maka publik akan tidak lagi percaya dan siapapun yang terpilih akan mengalami persoalan yang amat sangat berat ke depan karena publik tidak lagi menaruh kepercayaan kepada siapapun yang terpilih. Jadi sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pemantau pemilu di tanah air, termasuk tentu yang datang dari luar negeri, karena tidak hanya menjaga kepercayaan. Yang kedua adalah mengapa saya menggunakan kosakata malaikat, karena para pemantau pemilu hakikatnya adalah juga ikut menciptakan keberkahan. Berkah itu bagian dari penting dari umat beragama, karena lagi-lagi siapapun yang terpilih dengan proses yang bersih, jujur, adil, dan bermartabat, mudah-mudahan Tuhan memberikan keberkahannya kepada siapapun yang nanti mendapatkan dukungan mayoritas dari seluruh bangsa Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Toto Haryono. Apakah ada pernyataan yang ingin ditambahkan? Silakan. Terima kasih.